Saudaraku, apapun pilihan kita dalam hidup ini, kita yang akan bertanggung jawab untuk menerimanya dari pilihan kita sendiri. Apakah kita selalu menghadirkan rasa bahagia, ceria, santai, damai, ayem, tentrem, penuh syukur? Maka yang akan kita terima adalah kedamaian hati, ketentraman hati, ayem, tentrem, cenderung kesehatan kita semakin meningkat dan terus menerus dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun kita memilih untuk selalu bersedih dan bersedih, meratapi nasib yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, keburukan, dendam, sakit hati, kecewa, merana, mengeluh dan mengeluh, maka kita akan merasakan konsekuensi dari pilihan kita, dari apa yang kita masukkan pada pikiran kita masukkan pada rasa di hati kita. Kita akan menerima dari konsekuensi pilihan kita, karena manusia akan bertanggung jawab kepada diri kita, pada diri kita sendiri, ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah rasa bersyukur sehingga yang kita terima adalah keindahan? Apakah mengeluh berarti kepedihan terus menerus yang harus akan kita terima? Saudaraku, memori apapun yang kita masukkan, terlebih hal keburukan di masa kapanpun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, terlebih di usia dini kita, di usia kecil kita, manakala si kecil selalu mendapatkan memori kelam, memori takut, memori sedih, pemandangan yang buruk, penuh kekacauan, rasa takut, maka ingatlah itu kita harus menerima dari proses yang panjang yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Maka ketika kunjung dewasanya, maka di masa rentanya, terlebih kita manusia yang sudah tidak menguasai kesadaran kita secara total, yang berperan nanti adalah alam bawah sadar kita, memori yang masuk pada pikiran dalam kita. Maka kala itu akan terjadi kegoncangan jiwa, akan terjadi kesedihan. Walaupun kita saat ini, jam ini, di tahun ini merasa tidak punya masalah, kadangkala kita lupa bahwa kita pernah memasukkan memori kelam. Maka yang terjadi adalah sering pikiran kacau, sering takut, rasa gelisah seakan-akan tiada sebab. Kita lupa bahwa kita manusia adalah makhluk yang selalu menerima konsekuensi dari proses yang panjang itu. Tanggung jawab kita kala ini ketika demikian, maka kita merilis, mendelet, melepas dari memori kelam itu, dari peristiwa-peristiwa baik apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Berarti kita harus juga membangun pikiran yang lebih positif, pikiran yang santai, yang damai, yang ayem, yang penuh syukur, yang nanti juga dalam proses panjang yang kita lakukan ini kita terima di belakang hari. Disinilah kadang kita lupa bahwa kekuatan spiritual, kekuatan agama berupa penerimaan takdir, berupa qanaah, berupa sabar, berupa syukur, yang sebenarnya
mempunyai peran besar dalam membentuk pikiran kita dan jiwa kita sebagai sekaligus terapi spiritual untuk mengembalikan jati diri kita untuk kepada fitrah penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diciptakan Allah, dijadikan Allah dalam keadaan sehat, kuat, luar biasa, pantang menyerah. Bagi saudaraku yang telah menerima dari proses yang panjang, yang pernah mengalami dalam kehidupannya kepahitan, yang pernah mengalami dalam kehidupan kesedihan, yang pernah mengalami dalam kehidupan kecewa, sakit hati, dari saat ini saatnya kita kembali pada kekuatan spiritual kita untuk menghapus, untuk merilis perlahan-lahan dan terus menerus. Pelepasan itu biarkan terjadi di jiwa kita, mencoba terus menerus untuk menerima takdir kita, terus menerus mencoba untuk memaafkan, terus menerus mulai hidup dihiasi dengan pikiran yang positif. Berarti kita telah bertanggung jawab atas diri kita, terlebih atas Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga pikiran, dalam menjaga hati kita. Terlebih kita akan bertanggung jawab kelak di kemudian hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas pikiran, atas hati, atas ucapan, atas hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla biqalbin salim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dijadikan sebagai pengelola pikiran kita. Jadikan kita penguasa psikis kita. Jadikan kita sebagai pengelola dari kehidupan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kita dititah Allah adalah makhluk yang berdaya. Kembalilah pada keberdayaan. Kembalilah pada fitrahmu, di mana engkau makhluk Allah yang tangguh, makhluk Allah yang pantang menyerah, makhluk Allah yang bijak dalam mengelola pikiran dan mengelola hati untuk kebaikan pikiran kita, hati kita, untuk perbaikan di orang-orang di sekitar kita. Selalu bangun pikiran yang positif, tanamkan harapan, tanamkan impian, tanamkan keberhasilan, lepaskan kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi dari kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Lepaskan. Saudaraku, bergabunglah dengan orang-orang yang selalu berpikiran positif, selalu berpikiran optimis, maka kita akan menerima imbas dari pikiran, energi positif yang mereka miliki, yang kita terima juga yang positif. Apabila kita bergaul dengan orang yang pesimis, orang yang penuh dendam, orang yang pernah sakit hati, orang yang kecewa, kita pun juga akan respon, kita akan juga menerima energi keburukan itu. Serahkan kesemuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan beban-beban lepas naik ke atas. Jangan sampai turun ke bawah ke kepala sehingga pusing dan seterusnya. Salam dari kami, salam sehat walafiat.